Bab 4271. Harta karun berharga klan naga sisik. Pola dewa khusus yang telah menyerap cukup banyak energi kehidupan iblis bintang putih, juga meledak pada saat ini. Boom! Sastra jimat yang hancur langsung memicu reiki yang besar dan menyapu segala arah. Kekosongan bergetar, suara raungan menyebabkan rasa sakit yang parah di gendang telinga semua kultivator. Suara itu langsung menyebar ke tempat lain di istana bawah tanah, membuat ekspresi para kultivator Minzu dan kayu misterius yang sedang dalam perjalanan berubah. Setelah itu, reiki yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan menyapu setiap sudut di dalam tirai cahaya. Erik tidak memasuki tirai cahaya sebelumnya, tetapi dia dapat merasakan ketakutan akan kekuatan ini melalui tirai cahaya. Sebelumnya dirinya telah sepenuhnya menggunakan kekuatan ini, dikompresi sampai batas para kultivator klan naga sisik tidak terdeteksi. Erik menatap adegan ini dengan saksama. Ini adalah jurus terakhir yang telah dipersiapkannya, juga merupakan metode terpenting yang akan dia gunakan untuk menyebabkan cedera serius pada klan naga sisik. Seberapa besar kekuatan ledakan ini? Kira-kira setara dengan kultivator dua kegagalan yang meledakkan dirinya sendiri, ditambah kekuatan yang dihasilkan oleh pola dewa yang hancur sempurna. Energi kehidupan dari iblis bintang putih hanyalah kekuatan yang memicu pola dewa. Reiki asli yang tersimpan di dalamnya berasal dari iblis langit bermata tiga. Dan di tempat yang relatif sempit seperti istana, kekuatan gelombang reiki ini didorong hingga mencapai klimaks. Para kultivator klan naga sisik tidak sempat bereaksi dan riak ledakan menghantam tubuh mereka. Satu persatu memuncratkan darah dan membuat mereka terbang ke belakang. Beberapa dua kegagalan langsung patah lengan dan kaki, bahkan jatuh pingsan dalam sekejap. Hidup dan matinya tidak diketahui. Tidak. Riko juga mengertakkan gigi untuk menahan riak ini. Dan sangat menyakitkan melihat para bawahan ini terluka parah. Orang-orang ini adalah pengikut dirinya, orang-orang yang mematuhi perintahnya setiap saat, juga merupakan kekuatan inti dari klan naga sisik. Jika mereka mati, bukan hanya melukai kekuatan energi vitalitas dalam tangannya, juga akan sulit untuk dijelaskan ketika ayahnya kembali. Riko terpaksa mengeluarkan patung itu lagi. Setelah mengaktifkannya, kekuatan yang besar dan agung meledak sekali lagi. Kekuatan ini melonjak ke segala arah, membentuk sebuah perisai besar, menyelimuti kultivator klan naga sisik di dalamnya, melawan kekuatan ledakan dan terus-menerus menghilang. Adegan ini sangat mirip dengan sebelumnya saat melawan ledakan, tetapi kali ini ancamannya lebih besar. Kekuatan yang tersimpan di dalam patung spiritual Kaisar Naga Sisik juga sedang terkuras. Akhirnya, setelah 30 detik, kekuatan iblis bintang putih yang meledakkan diri sendiri larut menjadi ketiadaan. Para kultivator klan Naga Sisik jatuh ke tanah, lokasi pertarungan dalam keadaan berantakan. Terdengar rintihan dan jeritan terus-menerus, banyak kultivator klan naga sisik yang terluka parah. Tetapi, hanya beberapa orang yang sial dan mati. Sebagian besar kultivator klan naga sisik, terutama tetua dua kegagalan, meskipun dua orang tampak terluka parah, tetapi tidak satupun dari mereka yang kehilangan kemampuan untuk bertarung. Apalagi Riko, tidak terluka sama sekali. Harta karun maniak seperti apa patung naga sisik ini? Wajah Erik sangat serius saat dia mengetuk tanah dengan ringan. Perangkap kali ini, dia telah menggunakan metode secara maksimal. Mengatur perangkap terlebih dahulu, memprediksi ketua iblis dalam patung, bahkan menggunakan pola dewa, menghabiskan banyak cairan spiritual untuk ditukar dengan energi iblis dari iblis langit bermata tiga. Dalam perkiraan, dirinya setidaknya dapat mengurangi setengah dari anggota klan naga sisik. Alhasil, bahkan tidak dihitung sebagai sepertiga. Lebih buruk lagi,
Patung naga sisik yang terbuka di tangan pihak lawan tidak rusak karena ini dan jelas masih bisa digunakan. Selanjutnya jika dia muncul, benda ini masih dapat digunakan. Ini adalah metode yang bahkan dapat mencegah jalan buntu seperti ini. Jika digunakan pada Erik, maka dia juga akan berada dalam bahaya. Erik, sebenarnya tidak masalah jika gagal kali ini. Selanjutnya masih ada gerbang terakhir, kamu dapat terus mengatur perangkap di dalam sana. Iblis Fu menghibur. Semoga saja begitu. Erik menggelengkan kepala. Awalnya aku mengira bahwa gerbang terakhir akan langsung terbuka saat token diaktifkan. Dilihat sekarang, sepertinya tidak begitu. Siapapun tidak tahu, gerbang itu di mana dan apa yang ada di balik gerbang itu. Aku juga tidak memiliki kesempatan untuk mengatur perangkap terlebih dahulu. Token perunggu yang diaktifkan ini jelas merupakan kunci untuk membuka gerbang. Erik bahkan sudah siap untuk merebut kapan saja setelah token diaktifkan, kemudian bergegas ke salah satu gerbang kekosongan. Tetapi sekarang, token di tangan Rico tidak berubah, membuktikan bahwa gerbang terakhir ini mungkin tidak tersembunyi di dalam kekosongan. Dengan demikian, kecuali dia sendiri yang merebutnya, atau dia tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk terlebih dahulu. Mengenai kesempatan untuk merebut masih ada, tetapi Erik akhirnya menahan dorongan itu. Intuisi mengatakan padanya bahwa kekuatan suci tidak akan mudah ditempatkan di balik gerbang itu. Jika dirinya berhasil merebutnya, tetapi tidak cukup untuk memenuhi permintaan Dewa Bintang, dikepung oleh klan naga sisik dan yang lainnya, malah akan lebih berbahaya. Lebih baik bersembunyi dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi seperti sekarang. Klik. Dan di dalam istana, ketika semuanya berakhir, terdengar suara dering yang tajam pada patung di tangan Rico. Cahaya pada patung naga sisik sedikit meredup, sebuah celah panjang dan tipis terbuka di dalamnya. Wajah Rico muram saat menyaksikan kerusakan yang terjadi pada patung spiritual Kaisar Naga Sisik. Patung spiritual Kaisar Naga Sisik adalah harta karun tertinggi dari klan Naga Sisik. Benda itu telah diwariskan sejak zaman kuno dan asal-usulnya tidak dapat dilacak lagi, tetapi klan naga sisik selalu menganggapnya sebagai harta karun berharga. Sebelum setiap kaisar naga sisik meninggal, akan menuangkan sebagian reikinya ke dalam patung kaisar naga sisik. Benda ini telah membantu keluarga kerajaan klan naga sisik menahan terlalu banyak bencana. Karena alasan inilah Rico menjadi pewaris klan naga sisik, sehingga berhak mendapatkan benda ini. Setelah benda ini berada dalam tangannya, dia tidak menggunakannya sekalipun selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menggunakannya 3 kali berturut-turut dalam waktu singkat sejak dia memasuki istana bawah tanah. Meski patung spiritual Kaisar Naga Sisik belum hancur, tetapi patung itu jelas mulai rusak. Karena suasana hatinya yang buruk, walaupun patung itu bubar dan energi bintang di dalamnya mulai mengalir ke dalam cincin kuno, Rico tidak merasakan banyak kegembiraan. Dan ketika energi bintang mengalir ke dalam token dan cincin kuno, Rico meliriknya dan menjadi semakin marah. Sebelumnya token perunggu hampir mengalami kesalahan besar karena perbedaan kecil, tentu saja sekarang diaktifkan sepenuhnya. Dan dalam cincin kuno, nilai bintang juga akan mendapatkan peningkatan yang sama. Tetapi karena peningkatan inilah yang hampir membuat Rico sangat marah. 500 poin. Ini adalah jumlah poin yang sama dengan yang diperoleh Rico ketika dia membunuh kelompok iblis monster lain dari level yang sama. Tetapi, bagaimana mungkin ini bisa sama? Yang mulia, ada yang salah. Rico merasakan penambahan poin yang tidak benar, tetua berambut putih dan yang lainnya tentu saja juga merasakannya. Setelah kepanikan mereda,
beberapa tetua menelan pil dewa dengan pandangan bingung. Monster yang menakutkan ini dapat tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, juga memiliki kekuatan ledakan diri yang menakutkan. Mengapa perolehan kita tidak meningkat sama sekali? Benar, menurut perkiraan kita sebelumnya, dengan patung serupa, kesulitan menghadapi benda tersegel seharusnya hampir sama. Tetua naga muda bertanduk juga memiliki ekspresi muram. Alhasil, kekuatan monster ini sangat keterlaluan. Rico dapat melihatnya dan mereka juga dapat melihatnya. Mungkinkah karena ini adalah ujian terakhir sebelum aktivasi token, jadi kesulitannya telah berubah? Tetua murka menebak dan berkata, ini juga satu-satunya hal yang mungkin bisa menjelaskannya. Tetapi apa artinya ketika monster ini mengutuk tentang iblis langit bermata 3 sebelum dia meninggal? Bersambung.